Assalamualaikum Ustadz, apa kira-kira saran Ustadz terkait dengan mengantisipasi COVID-19 ini sebagai antisipasi untuk Pondok Pesantren Hidayatullah? Iya, saran untuk negara. Iya, sebagai anak bangsa semua tentu kita terlibat memikirkan ya warga negara secara keseluruhan. Demikian pula misalnya bagaimana Balikpapan ya, dan kita juga berharap provinsi, kota, kabupaten dan provinsi yang lain. Ada beberapa tempat sebetulnya sudah melakukan itu ya, misalnya Papua, Maluku, bahkan yang terdekat misalnya PPU juga sudah menyampaikan ke publik bahwa mereka akan membatasi misalnya keluar masuknya ya. Memang itu salah satu ya. Itu satu-satunya kemudian untuk membatasi penyebarannya adalah memutus mata rantainya. Maka kemudian secara lokal di Gunung Tembak ini, hatta yang tinggal di Gunung Tembak pun kita membatasi keluar masuknya. Ya, misalnya di Gunung Tembak ini ada kampus tarbiyah di dalam kanal, kemudian kita membatasi teman-teman atau bapak-bapak yang tinggal di luar kampus atau di luar di kampus dakwah. Untuk apa? Untuk memotong mata rantainya. Hatta sholat jamaah sekalipun yang selama ini dibangun sekian tahun, sekian puluh tahun, bahkan kemudian menjadi aib kita kalau tidak sholat jamaah. Kemudian sekarang ini sementara kita putus. Apa? Ya, lagi-lagi adalah upaya kemudian untuk memutus mata rantainya, sehingga yang menyemarakan sholat di masjid itu di Ar-Riyadh sekarang ini adalah orang-orang yang kita jamin dia tidak pernah kemana-mana dan dia tidak berinteraksi dengan siapa-siapa. Nah, kemudian mereka yang meramaikan sholat jamaah, misalnya sholat Jumat, sholat jamaah di setiap waktu, zikir-zikir, wirid-wirid, semuanya seperti itu. Apa saran untuk negara ini? Iya, harus kemudian melakukan pembatasan. Kalau misalnya seperti ini contohnya Jakarta, kalau kemudian kereta api sekarang ini masih memuat ya ribuan bahkan jutaan penumpang yang masih berkerumun, masih bertumpuk di KRL Bogor masuk Jakarta misalnya, ini kan sudah persoalan. Memang harus ada kemudian pengorbanan kita. Apakah kita ini mau mengedepankan misalnya penyebarannya dengan menjaga nyawa, menjaga manusia ini dari terinfeksinya virus ini misalnya, atau kemudian hanya semata-mata mempertimbangkan kelangsungan ekonomi. Saya kira harus ada pilihan. Memang ini semuanya pilihan yang berat, tapi kemudian harus ada yang dikedepankan. Nah, saran saran saya tentunya harus kita kedepankan nyawa. Bagaimanapun persoalan ekonomi ini bisa diatur kemudian, tapi nyawa ini bukan sesuatu yang mudah untuk dikembalikan. Ya, ini yang menjadi saran utama, karena seperti itu juga pakar kemudian menyarankan tidak ada alternatif kecuali kemudian memotong mata rantainya. Tapi kalau kemudian berkumpul seperti itu, kereta api Jabodebek masih seperti itu ya, dan itu harus diambil langkah-langkah juga di provinsi dan kabupaten-kabupaten yang lain. Sebetulnya sudah ada yang melakukan itu. Ini yang penting ya, untuk menjadi sebuah saran. Ini memang pahit, tapi kemudian ini menjadi sebuah obat, memutus mata rantainya. Pemerintah harus melakukan itu. Saya kira begitu. Terima kasih atas saran dan masukan Ustadz Hazbul Akbar selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.